Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Yeah. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini saya mau membahas tema judulnya geometri bangunan dan aliran energi, ya, geometri bangunan dan aliran energi. Kalau beberapa waktu lalu kita membahas tentang tempat suci dan energi, ya, di mana tempat suci itu memiliki satu situasi, kondisi, ya, satu koordinat yang menyebabkan terjadinya booster energi. Sebetulnya ini mirip-mirip tetapi beda, ya. Nah, saya beberapa tahun lalu itu pernah nonton sebuah film dokumenter. Di sana diceritakan bahwa bentuk-bentuk bangunan tertentu itu memiliki dampak aliran energi yang berbeda-beda. Ya, di situ disebutkan banyak sekali bentuk-bentuk bangunan, ya. Ada yang kontur-konturnya bangunan itu menyebabkan terjadinya persebaran suara yang bagus, sehingga tanpa alat pengeras suara ngomong di sini bisa terdengar sampai sana gitu, karena diperhitungkan pantulan-pantulannya akan menjadi seperti apa. Keren banget. Nah, salah satunya di situ dibahas juga tentang bagaimana dampak aliran energi, dan energi ini bukan hanya mempengaruhi di situ tapi juga sampai ke lingkungan di sekitarnya dengan jarak yang tidak bisa diketahui. Di situ tidak dijelaskan. Nah, dari banyak bentuk-bentuk geometri yang dijelaskan di situ, teman-teman, itu ada dua yang paling saya ingat, ya. Yang pertama itu adalah bentuk piramida. Ya, bentuk piramida. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk kubah. Kubah, tahu nggak yang begini nih? Kayak di masjid-masjid itu, di atasnya itu, ya. Ya. Nah, kita bahas dulu yang piramida. Jadi, kalau kita lihat amati baik-baik, banyak bangunan-bangunan kuno itu mereka membuat desain piramida. Ya, kita bisa lihat di piramida Mesir, ya. Kemudian kita bisa lihat juga di piramida-piramida lainnya. Bahkan kalau kita amati baik-baik, ya, sebetulnya candi-candi itu pun secara garis besar ada yang bentuknya susunannya piramida gitu, mengerucut, ya. Nah, ternyata itu memiliki satu akumulasi energi di ujungnya itu yang lancip itu, dan itu disebarkan kemana-mana. Saya tidak tahu dulu piramida di Mesir itu fungsinya untuk apa. Ada juga yang membuat satu teori bahwa dulu itu adalah sumber energi untuk listrik secara wireless. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi dari pendekatan ini intinya adalah bentuk piramida ini bukan bentuk biasa. Nah, saya pernah penasaran menelusuri tentang piramida ini. Suatu saat saya jalan-jalan ke toko buku, dan di situ saya nyari-nyari buku tentang piramida, nggak ketemu. Akhirnya saya entah kenapa digerakkan ke satu rak buku di situ tentang penyembuhan penyakit. Nah, itu kan nggak ada hubungannya, ya. Dan tangan saya digerakkan untuk mengambil satu buku judulnya terapi air. Kan nggak nyambung, ya, terapi air gitu. Saya baca-baca, ternyata di situ ada satu bab membahas tentang piramida. Nggak semua saya coba di situ, tapi di situ disebutkan apabila kita menaruh buah-buahan, ya, kita perbandingkan antara yang di dalam piramida dengan di luar piramida. Tentunya dengan aturan-aturan tertentu, piramidanya nggak sembarangan, di ketinggian tertentu diletakkan, itu dia bisa lebih awet, lebih segar, tidak cepat layu, tidak cepat busuk dibandingkan ketika itu hanya diletakkan di tempat biasa, bukan di kulkas tapi, ya. Nah, artinya di sini ada satu aliran energi yang berbeda di dalam sebuah bentuk piramida. Saya pernah nyoba juga kalau saya di dalam piramida itu seperti apa. Jadi saya cari tutorialnya, akhirnya saya bikin piramida, tapi di situ aturannya nggak boleh dari logam. Ya, waktu itu saya pakai sedotan disambung-sambung, ya. Saya termasuk orang yang skeptik, jadi sebelum saya mencoba saya tidak membuat kesimpulan. Nah, saya masuk ke dalam piramida itu, ya, duduk biasa aja. Itu rasanya kayak di-charge gitu loh. Tapi saya tidak tahu apakah
ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan energi seperti saya, ataukah semua orang bisa merasakan ini? Saya kurang tahu. Anda bisa coba cari tutorialnya di YouTube, ya banyak sekali, atau di Google banyak artikel terkait dengan itu. Nah, intinya gini, bentuk piramida itu membooster energi di situ, ya memfokuskan pada satu titik lalu disebarkan ke luar, dan yang keluar dari piramida itu berlipat ganda dari yang tadinya di dalamnya itu. Saya nggak tahu bilangannya, anggap saja tadinya energinya cuma 1 itu bisa jadi 10 atau berapa gitu. Intinya tidak 1 terus keluarnya 1. Dan ini berlaku untuk positif maupun negatif gitulah. Nah, ada satu keuntungan ya ketika kita berada dalam sebuah bangunan piramida. Tetapi keruginya adalah kalau kita menginput energi yang nggak bagus di dalam itu, maka dampaknya juga akan jadi besar sekali. Dan kalau kita amati banyak rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah Jawa itu kan bentuknya rumah joglo, itu kan bentuknya piramida banget. Jadi saya pikir-pikir jangan-jangan nenek moyang kita sudah tahu tentang hal ini. Dan kita yang nggak tahu ilmunya gitu loh. Atau kita masih memerlukan nalar-nalar atau bukti-bukti logis baru kita mau mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang. Oke, skip ya. Nah, yang kedua adalah ini, kubah. Walaupun tidak sekuat piramida, tapi kubah ini juga dahsyat dibandingkan bentuk-bentuk yang lain, sehingga miriplah apa yang ada di situ akan dibooster luar biasa. Nah, yang saya sambungkan dengan keadaan realita di Indonesia ya, saya tidak tahu di luar negeri bagaimana, nggak mengamati. Di Indonesia mayoritas rumah ibadah ya, terutama masjid, musola itu menggunakan menggunakan kubah di atasnya. Artinya apapun yang ada di sini akan dibooster lalu disebarkan. Nah, kalau misalkan tempat-tempat ibadah itu digunakan untuk berdoa, untuk mengingat Tuhan, untuk mengakses perasaan-perasaan, sehingga muncul orang-orang di dalamnya memunculkan energi-energi positif, itu luar biasa itu dampaknya. Tapi bagaimana yang terjadi jika di dalam rumah-rumah ibadah itu justru digunakan untuk menyebarkan kebencian? Sepertinya nggak masuk akal, tapi ini terjadi. Ya, saya beberapa kali ikut sholat Jumat di beberapa masjid dan khotibnya itu bikin suasana jadi panas gitu. Saya sholat Jumat maksudnya itu mencari ketenangan batin, keluar dari sana, bahkan selama di sana. Itu di sini tuh jadi nggak karu-karuan perasaannya. Dan kebayang nggak sih, berarti kan terakumulasi nih, satu masjid ada berapa orang ya, puluh orang, ratus orang, ini di booster keluar, sehingga ini akan mempengaruhi lingkungan. Nah, kalau orang yang nggak open mind, ketika saya bicara seperti ini akan dianggap jadi kayak memusuhi agama. Kalau saya sih gini, logikanya ya kalau namanya orang khotbah, orang pemuka agama itu menyampaikan ajaran-ajaran agama di dalamnya, harusnya kan dengan getaran-getaran yang positif, dengan satu wacana-wacana yang lebih mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik ya, bukan kebencian, bukan kayak energi negatif terus yang disebarkan di situ. Saya tidak tahu, tetapi ini sering saya temukan ya. Mudah-mudahan sih pasca pemilu ini itu sudah berakhir ya. Karena tadi saya Jumatan di masjid yang sama yang biasanya isinya politik melulu di situ ya, nyinyir terus ya. Tadi udah enggak gitu loh. Jadi saya bersyukur tadi Jumatan dengan keadaan yang damai gitu loh. Nah, sayangnya adalah para pemuka agama kadang tidak memahami hal-hal seperti ini karena dianggap sebagai syirik ya, dianggap hal-hal sebagai tahayul gitu loh. Padahal itu adalah sebuah teknologi masa lalu yang diwariskan kepada kita, tapi kita belum mengeksplorasinya. Di luar negeri ya, kode-kode angka pada bangunan kuno ya, struktur bangunan itu diteliti serius dan mereka bisa dijadikan inspirasi untuk dalam bentuk teknologi lain yang lebih modern, desain pesawat, desain laboratorium atau apapun gitu. Nggak tahu kita nih mau sampai kapan ketinggalan seperti ini. Nah, intinya teman-teman, kalau misalkan Anda itu belum terlanjur pengen bikin rumah ya bikin piramida nih atapnya nih. Tapi piramidanya nggak sembarangan ya, karena pada dasarnya semua atap itu kan mirip-mirip piramida ya. Ingat, piramida bukan limas ya. Kalau begini kan limas nih yang piramida, atau Anda bikin kubah, nanti orang lihat dari jauh rumah Anda kayak masjid gitu. Tapi ingat konsekuensinya, kalau di rumah Anda ini tidak menyebarkan energi-energi yang baik, maka Anda bisa menjadi salah satu penyebab chaos dalam tataran energi di sekitar Anda.
Hanya itu teman-teman semua yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.